Kemudian, banyak barang ekspor sudah siap kirim, tapi akhirnya tertahan karena satu hal. Masalahnya bukan di harga, bukan di dokumen utama, tapi di pre-shipment inspection. Di materi ini, komandan akan memahami apa itu pre-shipment inspection. Kemudian akan tahu kapan inspeksi ini diperlukan. Kemudian juga akan belajar kesalahan paling sering yang membuat barang gagal dikirim. Agenda kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, pengertian pre-shipment inspection. Yang kedua, tujuan dan manfaatnya bagi buyer dan eksportir. Yang ketiga, alur proses pre-shipment inspection. Yang keempat, kesalahan umum eksportir pemula. Pre-shipment inspection adalah pemeriksaan barang sebelum dikirim ke luar negeri. Pemeriksaan ini biasanya dilakukan oleh pihak ketiga yang independen. Tujuannya untuk memastikan barang sesuai pesanan buyer. Contohnya, buyer memesan 1000 pieces sepatu. Inspektor akan mengecek jumlah, kualitas, ukuran, dan kemasan sebelum dikapalkan. Kenapa ini penting? Karena buyer ingin memastikan barang yang dibayar sesuai dengan yang dikirim. Bagi eksportir, PSI membantu mengurangi komplain setelah barang tiba. Resiko kalau salah, jika barang tidak lolos inspeksi, pengapalan bisa tertunda. Biaya tambahan bisa muncul untuk rework atau inspeksi ulang. Langkah praktisnya yaitu pastikan barang benar-benar selesai produksi sebelum jadwal inspeksi. Jangan menjadwalkan PSI saat barang masih setengah jadi. Kesimpulannya adalah, PSI adalah alat kontrol sebelum kirim, bukan formalitas semata. Pre-shipment inspection tidak selalu wajib secara hukum. Dalam praktiknya, PSI biasanya diminta oleh buyer. Permintaan ini tertulis di purchase order atau kontrak. Contoh kasusnya seperti ini. Buyer Eropa memesan furniture kayu. Di PO tertulis pre-shipment inspection by third party. Artinya barang baru boleh dikirim setelah lulus inspeksi. Resiko jika diabaikan, buyer bisa menolak dokumen. Pembayaran bisa tertunda terutama jika menggunakan LC. Langkah praktisnya yaitu baca PO dengan teliti. Cari kata kunci seperti inspection, verification, atau quality check. Kesimpulannya adalah PSI mengikuti kesepakatan dagang, bukan asumsi pribadi eksportir. Yang pertama, eksportir menyelesaikan produksi. Yang kedua, eksportir menghubungi pihak inspektor. Yang ketiga, jadwal inspeksi ditentukan. Lalu yang keempat, inspektor datang ke gudang atau pabrik. Dan yang kelima, hasil inspeksi dituangkan dalam laporan. Dokumen yang biasanya dicek yaitu invoice sementara, packing list, purchase order. Resiko pada umumnya yaitu data di dokumen tidak sesuai dengan kondisi fisik barang. Misalkan jumlah di packing list berbeda dengan barang yang ada. Langkah praktisnya adalah samakan data dokumen dengan kondisi barang. Lakukan pengecekan internal sebelum inspektor datang. Simpulannya adalah PSI adalah proses teknis yang sangat bergantung pada kesiapan data dan barang. Kesalahan pertama yaitu menganggap PSI hanya formalitas. Kesalahan kedua, barang belum final, tapi sudah dijadwalkan inspeksi. Kesalahan ketiga, kemasan belum sesuai permintaan buyer. Kesalahan keempat, tidak memahami standar kualitas yang diminta. Contohnya seperti ini, buyer meminta inner box berlabel tertentu. Barang sudah bagus tapi label salah. Hasilnya barang dinyatakan tidak sesuai. Cara menghindarinya yaitu buat checklist inspeksi internal. Cocokkan satu persatu dengan PO. Kesimpulannya adalah sebagian besar kegagalan PSI terjadi karena detail kecil. Sebagai penutup kemudian, pre-shipment inspection bukan penghambat ekspor. Justru ini alat untuk menjaga kepercayaan buyer. Semakin rapi persiapan, semakin lancar pengapalan. Jika komandan pernah mengalami inspeksi barang ekspor, tuliskan pengalamannya di kolom komentar. Jangan lupa subscribe agar komandan tidak ketinggalan materi teknis ekspor berikutnya. Saya Roni Aban dari Indonesian Export Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.